kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, Abulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Abulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Abulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Abulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semua sudah siap belajar pagi ini? Baiklah anak-anak, untuk pagi ini kita akan membahas subtema baru, yaitu subtema keempat dari tema 2. Siapa yang tahu? Yaitu subtema gemar menggambar atau membaca? Membaca.
ya. Jadi kita akan membahas subtema keempat, tema kedua, yaitu gemar membaca. Nah, gemar membaca untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu pembelajaran 1, yaitu ada di buku kalian halaman 97 sampai 98. Langsung nanti pembelajaran 2-nya halaman 101 sampai 102, ya. Nah, sekali lagi anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi, untuk pembelajaran kali ini atau di subtema 4 ini itu juga banyak muatan praktek, ya. Muatan praktek yang mana? Muatan praktek tentang sikap. Sikap apa? Sikap duduk saat membaca. Kemudian jarak mata dengan buku, seperti itu ya. Sama dengan tema-tema yang sebelumnya, subtema-subtema sebelumnya. Jadi banyak muatan praktek, yaitu sikap saat belajar itu sendiri. Nah, nanti tolong kalian praktekkan ya, dibiasakan ya. Mengerti ya sayangnya? Oke, baiklah. Untuk awal ke materi, di sini ada kegiatan atau materi tentang menceritakan keberagaman kesukaan bacaan. Menceritakan keberagaman berarti menceritakan tentang perbedaan kesukaan bahan bacaan. Yang dibaca apa? Buku. Nah, ya, siapa yang baca? Siapa yang berbeda-beda itu tadi? Anggota keluarga, ya. Jadi nanti kita akan menceritakan di anggota keluarga kita itu kesukaannya membaca apa ya? Nah, kita ceritakan dari siapa anggota keluarga? Ayah, ibu, adik, kakak, mungkin ada eyang di keluarga kalian, mungkin bisa juga ditambahkan. Nah, Bu Ani akan ambilkan contoh dari buku kalian bacaannya ya. Kalian bisa lihat ada di halaman 97 ya. Ima suka membaca fabel. Nah, kita belajar menulisnya ya, arah tulis juga sambil membaca. Ima suka membaca apa ini? Fabel. Ya. Titik. Ya, jadi setiap akhir kalimat diberi tanda titik, artinya berhenti, kalimat itu berakhir. Kemudian yang kedua, Doni suka membaca komik. Kemudian kalimat ketiga, ayah suka membaca koran. Nah, seperti ini tulisannya. Ayah suka membaca koran. Kemudian yang terakhir, ibu suka membaca majalah. Seperti ini tulisannya. Ibu suka membaca majalah. Nah, sekarang mari kita belajar baca bersama dulu ya. Ima suka membaca fabel. Ya, ingat anak-anak,
ini huruf F, bukan huruf V ya. Fabel itu apa? Fabel itu jenis cerita yang di dalamnya pelakunya itu binatang-binatang. Binatang bisa ngomong, bisa berlaku atau bersikap seperti manusia. Misalnya kayak si kancil, kemudian serigala yang rakus, kemudian burung bangau yang baik hati. Nah, itu di dalamnya menceritakan binatang-binatang, pelakunya para binatang. Nah, yang kedua, Doni suka membaca komik. Nah, kalau komik itu apa? Komik itu jenis bacaan yang bergambar. Jadi di situ lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Menarik jadinya ya. Ada komik hitam putih, ada yang berwarna. Nah, mungkin kalian ada yang suka juga. Ya, yang ketiga, ayah suka membaca koran. Kalian tahu koran? Nah, kalau koran ini bacaannya banyak, kertasnya lebar, tulisannya kecil, berisi banyak berita ya. Ibu suka membaca majalah. Nah, kalau majalah itu apa? Majalah itu sama seperti buku, jenis bacaan yang bisa jadi lebih lebar dari buku ya. Di situ juga banyak berita, banyak artikel, banyak cerita tentang, mungkin ada tentang masakan juga ada, kecantikan, kemudian wisata. Nah, seperti itu ya sayang ya. Itu tadi cerita tentang keberagaman kesukaan membaca ya, bacaan apapun. Kemudian jangan lupa tadi, karena di sini ada muatan prakteknya. Ketika kalian membaca, ini bacaannya ada di buku. Ketika kalian nanti membaca bacaan di buku, tolong kalian praktekkan sikap cara duduknya. Kemudian kalian praktekkan jarak matanya juga, ya. Oke, semoga kalian tidak lupa. Nah, anak-anak, Bu Ani juga akan membacakan sebuah bacaan lain. Nah, tentang kegemaran membaca ini ya. Kalian simak baik-baik. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh bacaan yang menceritakan tentang seorang anak yang suka membaca. Jadi ini namanya judul ya. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, anak-anak, kalian perhatikan ketika kita membaca, biasanya di akhir kalimat ada tanda ini. Nah, ini namanya tanda titik. Nah, kalau tanda titik itu berarti akhir kalimat. Dan kalau membaca, nadanya rendah. Seperti tadi, contohnya Siti dan Lani suka membaca. Nah, nadanya rendah. Mereka membaca di perpustakaan. Nadanya rendah. Terus kita harus berhenti ketika bertemu dengan tanda titik. Dan yang di atas ini tadi namanya judul ya. Judul dari bacaan ini ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bercerita. Kemudian kita sudah membaca. Nah, sekarang kita akan membuat rancangan prakarya. Nah, ya, membuat rancangan prakarya dari bahan alam. Kalian masih ingat bahan alam itu apa saja?
Ayo, siapa yang masih ingat? Mungkin Tristan masih ingat? Kemudian Faris, Catherine, Kenes, Angel, Katalea, Gio, Nino, Liam. Nah, semoga kalian masih ingat bahan alam. Nah, bahan alam. Contohnya apa saja? Dulu pernah Bu Ani sebut. Misalnya cangkang telur. Nah, kalau nanti kalian mungkin orang tua di rumah mama masak telur dadar atau lagi bikin kue yang menggunakan telur, kulitnya nggak usah dibuang, dikumpulin dulu. Nah ya, jadi cangkang telur atau kulit telur ini termasuk bahan alam. Kemudian apa lagi? Daun boleh? Boleh. Daun. Kemudian mungkin kulit bawang. Nah, boleh kulit bawang. Jadi nanti kalau mama masak, boleh kalian simpen dulu kulit bawangnya, nggak usah dibuang. Loh, kok sampah nggak boleh dibuang? Bukan itu maksudnya. Jadi untuk rancangan prakarya. Kalau memang kalian nanti memerlukan ini ya, kulit bawang. Kerikil boleh? Boleh. Pasir boleh. Ya, itu semua termasuk bahan alam yang ada di sekitar kita. Barang-barang bekas juga boleh, daripada dibuang terus nanti pas kalian prakarya bingung mencari. Nah, boleh siap-siap dari sekarang. Makanya kenapa disebut rancangan. Jadi rancangan itu artinya rencana. Ya, kalian buat rencana, siapkan nanti saya bikin prakarya apa dari bahan alam ini, ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita buat dari bahan alam ini ya? Prakarya dalam bentuk apa? Macam-macam. Kalau yang dulu ada yang bikin mahkota, kemudian ada yang membuat rangkaian kertas seperti gelang-gelang, kemudian ada yang membuat kotak pensil, ya. Semua kalian kreatif anaknya. Nah, untuk sekarang silahkan kalian bersiap, ya. Nah, di sini Bu Adi ada punya satu contoh, ya, satu contoh prakarya dari bahan alam, ya. Silakan nanti kalian perhatikan contohnya. Nah, ini contoh salah satu karya yang menggunakan bahan alam ya anak-anak. Jadi ini ada daun-daun, nah yang ditempel, kemudian ditambahkan dengan bunga-bunga, ditempel juga di sini, kemudian dipadukan dengan foto, kemudian ditulisin nama. Nah, jadi seolah-olah seperti kartu. Jadi kreasi kartu dari bahan alam, daun-daun atau bunga-bunga yang ditempel seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi materi-materi pada pertemuan kali ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu. Silahkan kalian pahami lagi di rumah, kalian baca lagi bukunya, terapkan muatan prakteknya. Tetap semangat. Salam sehat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.